adalah ujian terakhir kalian buat PPD, dan aku harapkan kalian harus, lebih apa ya, lebih serius gitu ya buat ujian kali ini. Kenapa? Karena untuk ujian yang sekarang ini, untuk ujian 3 ini, cukup berbeda sama yang 2 sama satu. Karena untuk yang ujian ketiga ini, materinya itu betul-betul sangat, sistematis gitu. Kayak kalian tuh harus ngerti gimana cara penurunannya, gimana caranya kalian ngerjain soalnya. Kalau misalkan kalian stuck atau nggak ngerti, itu susah gitu ke bawahnya. Jadi, eee, harapannya adalah kalian bisa mengerti, step by step cara ngerjainnya. Jadi bukan, kalian ngafalin soalnya kayak gimana, karena sebetulnya untuk materi ujian 3 ini cuman akhirnya kebagi jadi 3 doang, 3 garis besar. Pertama itu, gitu ya, kita sambil tulis aja biar bayang gitu ya. Jadi untuk materi ujian 3, ya, kelihatan ya, slide-nya harusnya kelihatan. Jadi untuk materi ujian 3, aduh, kebiasaan. Oke oke, materi ujian 3. Nah, yang harus diperhatikan tuh sebetulnya dikit, dikit banget, sebenarnya cuma 3. Cuma 3 subbab doang, 3 bab malah ya, bukan subbab. Yang pertama itu dia tentang deret foye, gitu kan. Ini udah kalian hatam banget lah ya, tentang deret foye. Yang kedua ada masalah Sturm-Liouville, gitu, Liouville. Ya ini nama keren dari masalah nilai Eigen gitu ya, kalau kalian tahu, biar nggak bingung, tapi biar keren aja nyebutnya Sturm-Liouville. Terus yang terakhir itu PDP, udah cuman itu doang, gitu ya. Kalau kalian lihat di sini cuma 3 doang. Kenapa kerasa banyak? Karena materi yang bawah-bawahnya itu adalah penurunan dari konsep awal sebelumnya, gitu ya. Contoh di daerah foye, awalnya dia cuma nyari koefisien, terus tiba-tiba ada perluasan ganjil, perluasan genap, dan segala macamnya itu. Tapi konsep yang dipakai itu sama aja. Jadi kalian menurunkan dari foye sinus, kosinus itu tetap aja akhirnya itu dari konsep awalnya gitu. Jadi saranku kalau kalian mau, menaklukkan ujian 3 ini, jangan ngafalin semua rumusnya, tapi hafalin konsep awal dari setiap subbabnya. Yang pertama, kita bakal bahas tentang deret foye dulu, gitu ya. Oh, jangan pakai ini ya, jelek ya. Oke. Ini kita ngulang dulu dikit, nggak apa-apa ya, biar kalian ngerti dulu, core dari materinya, walaupun kalian kalian pasti udah bosen gitu, kayak, "Iya kok Kak, udah hafal," gitu. Tapi, core dari semua materi itu, ya akan aku bahas juga di sini, biar kalian nggak lupa, oke? Nah, deret foye. Deret foye itu sebetulnya kita punya suatu fx, punya suatu fungsi, dan kita pengen ubah dia jadi suatu deret, gitu kan. Kalian masih ingat deret Taylor, deret Maclaurin, dan segala macam, itu juga kita mengubah fungsi fx menjadi suatu deret, eee, pakai sigma, gitu ya. Nah, sekarang bedanya, kalau misalkan deret foye itu, kita pengen mengubah suatu fungsi fx menjadi, superposisi dari fungsi trigonometri cos dan sin. Sehingga untuk setiap fungsi fx, kita bisa menuliskan sebagai fx sama dengan A0/2 ditambah sigma n sama dengan 1 sampai tangga dari an cos npx per L ditambah bn sin npx per L. Gitu ya. Jadi sama aja. Sebetulnya semua deret itu pasti kita pengen cari apanya, koefisien-koefisiennya. A0, An, dan Bn itu berapa sih kira-kira? Nah, sebelum itu kita juga bisa ngitung pakai apa? Ternyata kita bisa ngitung pakai hasil kali dalam. Kenapa pakai hasil kali dalam? Karena kita tahu bahwa nih ya, himpunan satu gitu ya, 1 cos npx per L sama sin npx per L ini, untuk hasil kali dalam Fg, iya benar Fg ya. Untuk suatu hasil kali dalam Fg yang merupakan nilai dari min L sampai L dari Fg dx itu akan ortogonal gitu ya.
Jadi 1 sama cos NPX per L itu ortogonal, 1 sama sin NPX per L itu ortogonal, dan juga cos NPX per L sama sin NPX per L juga dia ortogonal. Jadi dengan hasil kali dalam yang demikian rupa, dia akan membentuk basis ortogonal. Ingat ya, di Ale kan kalian ingat dia basis ortogonal, sehingga untuk mencari koordinatnya, kita tinggal hasil kali dalamkan fx dengan dirinya sendiri. Maka kita punya ini. Yang pertama, kita bisa mempunyai A0, yaitu apa? 1 per L, gitu ya. Hasil kali dalam dari Fx sama 1. Karena dia nggak ada cos, karena dia kan basisnya berdasarkan 1 nih ya. Kalau yang A0 per 2 itu konstanta, gitu ya. Jadi dia berdasarkan basis yang 1. Berarti dia sama dengan apa? 1 per L integral dari min L sampai L Fx dx. Gitu ya. Jadi gampang kan sebetulnya kalau misalnya kalian nggak mau ngafalin rumus, ingat aja bentuk deret Fourier-nya itu seperti itu, dan cara kalian cari koordinatnya itu adalah dengan cara melakukan hasil kali dalam, gitu. Ya kalau misalkan mau ngapain juga ya mangga lah, terserah gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan lupa, jangan apa, jangan nangis gitu ya nanti pas ujian. Padahal kan gampang tinggal ngitung integral doang. AN juga sama. Kalau cara nyari AN, dia kan koordinat dari suatu cos kan. AN cos NPX per L. Dengan basis yang sama, cos NPX per L, maka cara mencari koordinatnya itu adalah 1 per L dari apa? Dari AN, dari Fx, dan cos NPX per L. Wah, ini berasa kuliah lagi ya, tapi nggak apa-apa. Ini adalah core-nya ya. Aku cuma bakal bahas ini doang. Perluasan ganjil genap nggak akan dibahas untuk penurunan rumusnya, gitu ya. Jadi kalian bakal tetap pakai konsep yang ini aja, biar gampang, nggak kemana-mana. Dari min L sampai L, Fx dikali sama cos NPX per L. Nah, susah nih. Biasanya melakukan integral ini tuh karena soalnya pasti bakal yang homey banget, biar kalian bisa ngerjain dengan cepat, jadi fx integral ini pasti bakal bisa dihitung. Jadi kalian jangan ketika ngelihat kayak, oh ada perkalian dari apa namanya, perkalian dari fungsi sama cos langsung down gitu, jangan. Kalian pakai nanti ya, BN dulu, satu dulu, satu kali lagi, BN dulu. BN itu 1 per L, fx, cos, sin ya, sin NPX per L. Oke. Jadi ini awalnya ya. Awalnya tuh semuanya 1 per L. Kalau kalian lihat nanti di rumus-rumus deret Fourier sinus cosinus tuh pasti ada 2 per L segala macam. Itu karena penurunannya emang dari sana, sama aja. Jadi kalian kalau mau inget, ya salah satu aja, 1 per L ini aja. Semua ini juga udah mencakup semuanya gitu. Oke. Nah, kalau kalian misalkan udah dapet apa deret Fourier dan kalian ketemu integral-integral kayak gini, yang biasanya susah gitu ya di sini, ya kalian bisalah pakai aja kalau misalkan mau pakai Tanzalin juga bisa. Kalian baca-baca aja tentang integral Tanzalin gitu ya. Biasanya tuh dia pakainya kayak gitu daripada eh, ribet-ribet atau biasanya integral parsial. Integral parsial juga biasanya works gitu ya. Nah, ini biar kalian memudahkan menghitung integralnya aja sebenarnya gampang aja gitu ya. Nggak usah ribet dan nggak usah jadi down juga kayak aduh gimana ya cara kerjainnya ya kayak gini aja. Oke. Nah, ini tentang deret Fourier. Untuk perluasan ganjil, perluasan genap itu sama aja. Jadi kayak kalian bakal tetap ngitung hal yang sama, cuman lebih mudah karena kalau misalkan kalian udah tahu dia genap, maka suku yang bakal muncul itu pasti si konstanta dan si kosinus gitu kan. Ya enggak? Lalu kalau misalkan perluasan dia perluasan ganjil, maka yang pasti bakal muncul itu ya si sinusnya itu sendiri gitu kan. Oke? Jadi itu yang harus diperhatikan gitu ya kalau misalkan kalian mau ngerjain soal tentang deret Fourier. Ini aja yang paling penting di deret Fourier, nggak ada lagi. Oke, itu aja. Nah, sekarang ada pertanyaan. Gimana kalau misalkan ditanyanya 3 suku pertama tak nol? Nah, itu tuh biasanya gitu ya. Ya itu sebenarnya aku juga nggak tahu ya, karena kan pembuat soal kayaknya kayak gimana, kalian bisa nanyain langsung di tempat gitu. Kalau misalkan aku sendiri, pasti kalau misalkan ditanyanya 3 suku tak nol pertama, kalau aku, 3 suku misalnya ya, kan ada soal, tuliskan 3 suku tak nol pertama dari deret Fourier gitu ya. Kalau aku sendiri, pasti bakal nanti nyarinya tuh A0 gitu ya, A0,
A1, B1, A2, B2. Mungkin kalau aku bakal kayak gitu. Kenapa ya? Karena diketahui juga di awal gitu kan, bahwa deret Fourier ini superposisi antara kosinus dan sinus gitu kan. Jadi kalau misalkan kayak kita cuma nyari A1 atau enggak A2, misalnya gitu ya, carinya cuma A1 doang, A1 A2, A0 A1 A2 atau B0 B1 B2 doang gitu misalnya, eh kayak nggak adil gitu ya, bukan nggak adil, kayak aneh. Karena sesuai dari definisi Fourier-nya pun sendiri, ya memang suku tak nolnya itu adalah superposisinya, harus ada kosinus dan sinus gitu, harus seimbang. Jadi kalau aku sendiri bakal mencari ini A0, A1 B1, A2 B2 sampai betul-betul dia nggak nol banget. Misalnya kayak A0-nya itu tidak sama dengan 0, oke kita masukin 1, A1 sama B1-nya nggak 0, kita masukin 1 juga. Maksudnya kalau misalkan gini, salah satu dari A1 atau B1 itu 0, nggak masalah, kita udah ngitung satu suku berarti. Salah satu dari A2 sama B2-nya nggak 0, kita udah ngitung 2 suku, jadi udah 3 suku. Gitu. Kecuali kalau A1 dan B1-nya benar-benar dua-duanya 0, baru nggak masuk tuh, lanjut ke A2, B2. Kalau A2, B2-nya juga dua-duanya 0, ya lanjut A3, B3, kayak gitu. Kalau aku pribadi. Tapi kalau kalian mau lebih yakin gitu, kayak ya udah tanya aja ke pengawasnya atau ke dosennya. A3 sama B3-nya nggak dihitung karena A0-nya sendiri udah suku Fourier sebenarnya. Tapi setelah ditambahin kosinus dan sinus, ya dia udah jadi suatu deret. Dan kalau kalian lihat hampiran dari fungsi grafiknya juga udah sesuai gitu. Mau dia satu suku juga udah lumayan hampiri walaupun cukup sedikit gitu ya, cukup kecil untuk hampirannya gitu. Jadi kalau aku pribadi, kalau kalian mau lanjutin lagi sampai A3 B3 juga boleh, terserah. Karena pada sejatinya lebih baik, lebih banyak daripada kita kekurangan jawaban, benar nggak? Pasti nanti juga grader juga ngerti kayak, oh ya udah ini yang diambilnya cuma yang segini doang yang dimaksud di soal dan di kunci jawaban. Daripada kalian kekurangan cuman kayak A0, A1, A2, tapi ternyata harusnya kayak gini gitu kan. Jadi kurang poinnya gitu kan. Mending lebih. Oke? Ya karena aku juga nggak tahu, bukan pembuat soal juga. Jadi kan nggak paham gitu ya apa yang dimaksud dengan pembuat soal. Gitu. Oke, jadi ini sebenarnya core dari Fourier. Ini yang pertama. Ini yang harus kalian ingat buat ujian besok. Gak ada lagi, yang lainnya udah terserah, nggak akan ada, nggak usah dihafalin gitu. Kalau kalian ngafalin semuanya agak pusing juga gitu, karena jadi nanti kebanyakan materinya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah Sturm-Liouville. Masalah Sturm-Liouville. Oke. Ini ya kembali lagi, ini nama keren dari masalah nilai Eigen, jadi nggak usah dipikirkan. Tapi biar kita keren aja, kita sebut Sturm-Liouville gitu ya. Nah, masalah nilai Eigen ini cuman ya sebenarnya sama aja kayak persamaan diferensial biasa gitu ya. Bahwa nanti kalian bakal punya X aksen ditambah lambda X sama dengan 0 gitu ya. Atau mungkin nggak harus kayak gini ya bentuknya. Bisa jadi yang lain-lain. Tapi intinya kalian akan bertemu dengan berhadapan dengan nilai Eigen gitu. Nah, yang pasti yang kalian akan sering temui nanti di soal itu pasti bakal seperti ini. Dengan suatu syarat batas. Syarat batas. Udah, masalah Sturm-Liouville cukup sampai sini. Kalian cukup bagi 3 kasus aja ya. Lambda-nya negatif, pertama ya. Kita misalkan lambda sama dengan minus, apa ya biasanya? K, bebas lah ya. Nggak masalah, bodo amat. Lambda negatif atau lambda sama dengan K kuadrat, lambdanya 0 gitu ya, dan lambdanya positif. Ini udah biasa banget ya. Lambda sama, positif ini. Maaf. Lambda sama dengan N kuadrat. Oke, kalau misalkan lambdanya negatif, berarti dia solusinya gimana? Kalau lambdanya negatif, dia bakal jadi E pangkat ya, seingat aku ya. C1 E pangkat KX ditambah C2 E pangkat minus KX. Benar nggak? Yang kalau aku ada salah, kalian bilang aja ya, nggak apa-apa. Jangan takut. Untuk lambdanya 0, berarti dia bakal jadi C1X plus C2. Iya boleh. Boleh mau pakai sin H, terserah lah.
Aku nggak suka soalnya pakai sinha. Jadi kelihatannya tuh kayak susah gitu ya hiperbolikus. Kalau kalian lihat nanti pakai E juga nggak apa-apa. Oke, boleh lah terserah. Kalau yang ini jadi C1 cos MX gitu ya, ditambah C2 sin MX. Ini mah udah pada hatam lah ya. Kita setengah jam cuma bahas apa yang udah kalian tahu gitu kan. Kepake di Laplace. Oh iya, oke. Oke, ya terserah. Boleh, boleh, boleh. Nanti kita lihat aja ya. Aku jarang soalnya pakai sin H, sin H. Nanti kalian kasih tahu aja kayak gimana ya. Oke, itu doang masalah Strum Liouville, dan ini adalah bekal untuk kalian mengerjakan PDP. Makanya kita bakal ada Dirac Fourier dan masalah Strum Liouville ini. Kalau dilihat kayak masalah Strum Liouville, apa hubungannya sama Dirac Fourier gitu kan. Tapi dia masuknya ke bab Dirac Fourier gitu. Aku juga aneh kenapa. Tapi intinya adalah ini bakal kepake di PDP gitu ya, di PDP. Nah, sekarang terakhir PDP. Ya, kita setengah jam bahas apa yang kalian udah tahu doang ya. PDP sebenarnya bentuknya itu bakal aneh-aneh gitu. Kayak UP sama dengan UXX tuh nggak akan cuma gitu doang, atau yang lain gitu ya. Tapi mungkin emang secara general itu adalah yang ada di PPT gitu yang kalian pelajari. Tapi dalam prakteknya, apalagi persamaan diskusi itu bakal aneh-aneh biasanya gitu. Jadi kalian jangan terpaku kayak ngapain, oh kalau misalkan dia difusi, dia jawabannya pasti kayak gini. Belum tentu, karena itu bergantung pada syarat batas dan syarat awal yang diketahui di soal. Jadi jangan terpaku pada apa yang ada di PPT lah gitu, intinya itu. Tapi yang pasti kalau misalkan kalian bertemu dengan PDP, itu biasanya kalian akan berhadapan dengan separasi variabel gitu kan. Untuk yang ini, untuk PDP yang sekarang ini kita akan menggunakan separasi variabel. Sebagai tambahan bahwa ternyata separasi variabel ini tidak berlaku untuk setiap PDP apapun. Maksudnya tidak berlaku untuk semua, tapi ada yang berlaku gitu ya. Tidak semua ya. Jadi untuk yang berlaku separasi variabel itu ya persamaan-persamaan yang ada di PPT gitu. Persamaan panas, gelombang, Laplace itu bisa dapat dilakukan separasi variabel. Tapi enggak semuanya bisa dan berlaku separasi variabel. Bisa jadi nanti yang didapatkan itu cuma solusi ini aja, solusi yang biasa. Ternyata solusi umumnya bukan itu. Nanti kalian akan belajar juga mungkin di lain matkul ya. Jadi PDP yang bisa separasi variabel itu ya 3 persamaan yang itu gitu ya. Yang kalian bahas biasanya kalau misalkan melakukan separasi variabel itu kita harus memisahkan UXT-nya itu sama dengan apa? Sama dengan X, T, T. Jadi dia bakal menjadi suatu fungsi dalam X dan fungsi dalam T doang. Perkalian fungsi dari X dan T doang. Nanti setelah itu kalian akan mendapatkan apa dari sini? Mendapatkan MSL. Makanya MSL itu berguna bagi apa? Bagi menyelesaikan PDP. Karena nanti bakal ada masalah nilai eigen di sana. Kita cari nilai eigennya. Dan yang mana yang bakal dapat kan bakal dapat 2 MSL nih, ya kan? Nah, yang mana yang harus kalian selesaikan duluan? Yang harus diselesaikan duluan adalah yang memiliki 2 syarat batas pada MSL. Jadi itu yang harus didahulukan terlebih dahulu supaya kalian bisa dapat nilai eigen yang bersesuaian. Biasanya itu nanti bakal syarat batasnya tuh 0 semua biasanya gitu ya. 0 di kirinya 0, di kanannya 0 atau kayak gimana segala macam, itu biasanya bakal jadi syarat MSL. Nanti kalian juga karena bakal dapat hubungannya sama yang kayak gini misal X, T aksen 0 sama dengan misalnya gini ya, 2 sin X cos X. Kalau yang lain kalau misalkan dia 0 kan bisa langsung gitu ya T-aksennya 0. Tapi kalau ini enggak. Dia tuh emang bener-bener ya udah, kita cuma punya syarat itu doang, tapi kita nggak bisa mendapatkan kesimpulan apa-apa. Jadi kalau misalkan dapat syarat batasnya seperti ini, si T ini nggak mungkin dikerjain duluan, pasti X dulu gitu. Oke, jadi caranya kayak gitu kalau misalkan mau ngelihat yang mana yang diselesaikan lebih dulu gitu ya. Selesaikan aja dulu yang punya 2 syarat batas, karena nanti bakal dapat nilai eigennya, baru masukin ke yang persamaan kedua, gitu ya. Nah, setelah dapat MSL, baru nanti cari koefisien Fourier. Koefisien Fourier. Oke.
Nah, itu sebenarnya secara umum. Tapi ada tambahan nih, notes. Notes yang sangat penting buat pengerjaan nanti besok. Yang pertama, untuk difusi gitu ya, khusus sound difusi ya. Nggak tahu kalau yang lain kayak gimana, karena di PPT juga ada gitu ya. Untuk difusi, kalau misalkan dia mau homogen tak homogen, saran aku separasi variabelnya itu gunakan UX sama dengan VX ditambah UWXT gitu ya. Oke? Saranku gini, jadi, mau homogen, mau enggak, mau kelihatannya homogen, mau enggak kelihatan homogen, kalian pakai VX tambah WXT. Karena ini bakal berguna banget, siapa tahu dia punya solusi transient, gitu. Oke? Punya solusi steady state maksudnya. Jadi si VX-nya tuh nggak nol. Nah, kenapa sih kalau misalkan dia syarat-syarat batasnya dia homogen, kenapa dia nggak usah pakai VX? Karena udah pasti nol VX-nya. Gitu ya, mau kalian pakai seperti ini juga, gitu ya, pakai seperti ini juga, dia bakal VX-nya tetap nol, gitu. Jadi penurunannya tetap awalnya ada VX-nya, ada solusi transientnya atau ada solusi steady state-nya. Harus untuk difusi. Ingat ya, jadi kalau besok ada soal tentang difusi, pemisahan variabelnya wajib pakai ini. Mau dia homogen, kelihatannya homogen, atau kelihatannya nggak homogen, gitu ya. Pakai aja UXT tambah sama dengan PX tambah UXT. Bakal berguna bagi, nusa dan bangsa, enggak ya, maksudnya berguna bagi ini ya, berguna bagi pengerjaan soal. Karena pasti nanti di, solusi apa, syarat awalnya biasanya tuh nanti bakal ada bentuk misalnya gitu ya, UX0 misalnya gitu. Nanti bakal jadi kayak gini, min 10 tambah sin X misalnya kayak gitu ya. Nah, ini min 10 tuh apa? Ya min 10 tuh dari PX tadi gitu. Jadi, udah langsung otomatis dapat si VX-nya, solusi steady state. Oke ya, itu untuk difusi. Yang kedua, ada untuk persamaan gelombang ya, kalau nggak salah formula D'Alembert. Nah, yang pertama, formula D'Alembert ini kalian harus langsung pakai aja. Jadi nggak usah turunin dari awal, capek gitu ya. Pakai aja rumus yang udah dari PPT. Jadi kalian jangan pikirin kayak, "Ah, nanti poinnya gini," nggak apa-apa. Karena biasanya kalau mau formula D'Alembert pun, soalnya bakal muncul di bagian A gitu ya, di bagian yang isian singkat gitu. Jadi kalian nggak akan disuruh untuk urutkan panjang-panjang biasanya gitu. Jadi kalian, langsung pakai aja. Rumusnya itu untuk formula D'Alembert, kalau misalkan kalian punya syarat, apa ya, gue lupa. Kalau nggak salah tuh bentar, gue cek dulu ya. Bentar. Pokoknya ada fx dan gx-nya, gitu aku takut bentar. Mending daripada salah. Ini mending cek dulu. Sabar. UX0 gitu atau U0X ya? UX0 yang fx ya. UX0. UX0-nya yang fx dan UT0. UTX0. Sorry. UTX0 sama dengan GX. UTX0 sama dengan GX. Ini ya, bedanya ya. Oke. Oke. Jadi UX0 sama dengan FX, UTX0-nya sama dengan GX. Nah, nanti langsung dapat aja formulanya. Ini kalian udah tahu lah ya. Ini Fx min beta T tambah Fx plus beta T bagi 2 plus integral X min beta T X plus beta T. Oh, ini 1/2. 1/2 beta ya? Sorry. Ya, 1/2 beta. Maaf, teman-teman. 1/2 beta GYD gitu ya. Oke. Nah, jadi ini kalian langsung pakai aja. Cuman mungkin kan banyak nih yang nanya, kayaknya di apa namanya? Di soal di drive soal yang kalian request juga banyak tentang Alembert ini. Kalian pasti bingungnya itu karena dia adalah piecewise function, ya kan? Kalau misalkan kalian cuma masukin rumusnya doang mah ya gampang. Kalau misalkan fx-nya sin x gitu, gampang aja tinggal masukin, ya kan? Tapi ini karena dia piecewise function, makanya dia beda gitu ya. Kalian kayaknya kebingungan di sana.
Oke, jadi ini notes yang harus apa namanya, diketahui gitu ya. Mungkin itu, buat yang Laplace, ya nanti deh, paling harus ada soalnya juga, kayak gimana soalnya lah. Tapi tetap biasanya kalau Laplace ya UXT sama dengan X, perkalian antara X dan T aja gitu, jadi nggak usah dengan aneh mungkin ya, kayaknya gitu. Oke, itu. Jadi materinya cuma 3 ini doang, pendek kan sebenarnya. Cuman emang karena emang banyak apa namanya turunannya, jadi agak pusing gitu. Tapi ternyata kalau misalnya kalian ngerjain soalnya, ya gitu-gitu lagi gitu. Ya, jadi cara pengertiannya pasti gitu lagi gitu lagi. Jadi nggak ada yang aneh. Oke. Nah, ini ada yang nanya, sebenarnya kalau aku mau nanya kalau bedanya isolasi sama isolasi itu apa? Kalau aku jujur taunya isolasi doang ya. Kalau isolasi aku jujur nggak tahu, aku nggak mau sebut juga karena takutnya salah gitu. Tapi kalau isolasi, yang pasti isolasi itu adalah UX-nya. Kalau misalnya ini kan UT nih, oke, notes juga deh, di notes juga yang ketiga. Kalau dia terisolasi, artinya UX di apalah, misalnya di kiri, kalau ujung kiri berarti 0 ya. Kalau di ujung kiri 0, berarti dia 0. Kalau misalkan di ujung kanan dikasih tahunya berarti L. Oke. Simpangan awal. Simpangan itu apa? Simpangan awal. Ini kata kunci yang penting juga nih ya. Kalau mau apa? Siapa tahu dikasihnya cerita gitu ya, bukan langsung jebret, langsung dikasih syaratnya. Biasanya simpangan awal itu adalah UXT, UX0 sama dengan gitu ya. Jadi nanti bakal ada FX-nya juga. Terus apalagi kecepatan awalnya, kecepatan awal. Kalau kecepatan awal ya kelihatannya UP gitu ya, di setiap X 0 waktunya awal X. Apalagi biasanya tak bergerak misal, apa ya, iya tak bergerak, bukan tak bergerak sih, apa ya, diikat misalnya, kalau di gelombang biasanya diikat sih. Diikat ini maksudnya U di 0 T sama dengan 0. Jadi untuk setiap waktu apapun, dia tetap kalau di ujung kiri dia 0, nggak bergerak. Atau kalau diikatnya nggak 0, tapi biasanya 0 sih, ya udah 0. Harusnya konstan lah ya, intinya konstanta, nggak harus 0. Tapi bisa kalau misalkan mau konstanta juga. ULT sama dengan 0, misalkan gitu. Biasanya kalau diikat kayak gitu. Apalagi ya? Kalau insulasi aku nggak tahu jujur, tapi ya coba cari aja kalau mau. Ada ChatGPT juga kalau kalian bisa. Kalau kalian mau lihat gitu. Ya aku takut salah, tapi ya yang aku tahu cuma isolasi aja. Gitu. Apalagi ya yang penting? Uh, hmm, nggak ada ya kayaknya itu doang. Udah. Oke. Ini sekilas dari review ini. Kalau kalian pegang ini dari awal sampai akhir sebelum kalian ujian, udah bisa semua kerjaan, semua soal apapun, bentuknya kayak gimana pun, seribet apapun bentuknya, bakal bisa dikerjain. Oke? Ada diikat, ada buat bebas. Oh gitu. Ya kalau dibuat bebas mah berarti ya dia bakal osilasi ujung kiri dan ujung kanannya kan. Berarti U0. Kalau dibuat bebas, berarti nggak nol kan? Ya nggak sih? Harusnya. Jadi kayak U0T-nya dia ada FT gitu ya. Kan syarat awal biasa. Misalnya di ULT-nya juga sama ada GT-nya gitu. Ya intinya itulah kayak kata-kata yang harus kalian pahami. Siapa tahu nanti munculnya itu kata-kata. Tapi biasanya sih kalau misalkan ngelihat soal kemarin ya tahun kemarin, langsung jebret gitu. Ini kondisinya kayak gini, selesaikan gitu. Jadi nyantai ya, nyantai aja gitu kan. Kayak nggak usah ada interpretasi segala macam. Nggak aneh-aneh lah. Oke, itu aja paling, buat reviewnya. Jadi aman lah ya, ada lagi yang mau nanya nggak? Tentang materinya dulu deh. Kalau ini kepegang, kata dia, semua jenis soal, semua bentuk soal, kalau kalian baca soal dengan baik, kalian bakal bisa ngerjain semuanya gitu. Nggak akan aneh-aneh gitu. Pasti bakal itu lagi, itu lagi. Nah, oke, aman semua?
Perluasan umum itu apa? Gue baru pernah dengar. Nggak tahu juga. Karena biasanya itu cuma perluasan paling ganjil genap doang. Iya kan? Nggak ada lagi perluasan yang lain. Kalau nggak yang deret foye itu pasti, coba lihat. Ada ngirim soal. Tentukan perluasan fungsi berikut. Ya mungkin ini ya, soalnya dikirim di everyone aja deh, itu si titik nih. Biar pada lihat. Biar nggak pada aneh. Biar nggak pada pusing. Ganjil bukan. Bukan ganjil bukan genap kan gimana? Emang ada, dia bukan ganjil bukan genap, terus gimana dong? Diluaskan. 1 min X, 0. Emang gimana kalau misalkan perluasan? Oh, itu mah periodik biasa nggak sih? Nih, mana tadi? Nah, perluasan umum tuh maksudnya dia periodik biasa. Jadi, nih oke, kita udah mulai masuk ke soal ya. Ya udah, kita cek ya. Kita ke soal. Kayak aneh lah perluasan umum. Itu maksudnya adalah, jadi kalau deret Fourier itu, kalau misalkan fx-nya nggak periodik, itu kan nggak bisa dijadiin deret Fourier, benar nggak? Kenapa? Soalnya dia fungsi dari apa? Fungsi dari cosinus dan sinus. Pasti fx-nya itu harus periodik, ya nggak? Nggak mungkin kan cuman, oh pengen deret Fourier, fx-nya itu sama dengan x. Nggak bisa dong. Karena dia aja cosinus sinus, masa dia bakal tangga banyaknya, tapi dia nggak akan berosilasi. Mungkin. Jadi karena dia deret Fourier ini mengandung superposisi dari cosinus dan sinus, maka fungsinya harus periodik. Pertama itu, gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak periodik, nggak akan bisa jadi deret Fourier. Makanya buat fungsi yang ini, si Gx ini siapanya kata Emir ujian 3 harus optimis, betul. Betul, emang harus bisa. Jadi semuanya bisa. Setengah selang, setengah selang. Iya, setengah selang itu maksudnya eh, yang biasa kan? Ya nggak? Ini kan kalau diperiodikin nih, nomor satu, misalnya Gx-nya itu sama dengan 1 min X untuk 0, X 1, terus tuh nolnya kenapa harus ada 2 kali ya? Oh, ya Allah. Nggak berurutan banget. Ini nggak jelas nih. Soalnya nggak, ini harusnya 0 dulu nih. 1, X2 gitu ya. Ya kan? Baru ini nanti 1 min X untuk 0, X sampai 1 gitu kan? Baru 0 dari min 2, X0. Ya kan? Nah, gini dong bikin soalnya. Biar nggak pusing. Berarti Gx plus 4 sama dengan Gx. Nah, ini dia. Yang masuknya perluasan umum tuh, ya dia fungsi periodik gitu. Dengan periodenya 4. Ya kan? Ini adalah periodenya 4. Periodenya 4. Betul ya? Karena dia dari min 2 sampai 2, dia bakal terulang terus. Gitu kan? Terulang terus, gitu-gitu lagi. Yang pasti kita gampang bikin grafiknya aja. Ya kan? Bikin grafik. Oh, dari minus, deng. Ya, maaf ya. Dari minus. Nih, biar lebih. Oke, kita dari minus ke positif. Oke, pertama kalau mau gambar grafik, ya gambar sumbunya dulu ya. Gambar sumbunya dulu. Terus gambar gini-giniannya dulu ya. Jangan lupa. Karena biar biar kalian juga nggak bingung kayak, oh ini di mana, saya siapa gitu ya. Nah, yang pertama tuh kalau misalkan dari min 2 sampai 0 gitu ya. Dari min 2 sampai 0 katanya 0. Oke, berarti 0 gitu kan. Terus dari 0 sampai 1 itu dia 1 min X. Kalau X-nya 0 dia 1, kemana ini kursornya? Oh, nge-lag. Nge-lag, sorry teman-teman. Oke, kalau X-nya 0 dia 1. Berarti gini ya. Oke, terus dari 1 sampai 2 dia bakal 0 juga. Nah, udah. Gini. Jadi nanti bakal kelihatan kalau misalkan kita terusin, nanti bentuk grafiknya bakal gini terus. 0, gini. 0 lagi, gitu. Jadi kayak, ya bakal gini terus aja. Nah, ini namanya perluasan secara umum.
gitu ya. Jadi dia nggak ganjil, nggak genap, tapi dia periodik. Ya, oke lah perluasan. Bilang aja fungsi periodik gitu ya, biar nggak pusing. Jadi, oke, anyway, dia bakal seperti ini. Nah, terus delete Fourier-nya kayak gimana? Nah, pertama, ya kan, nih tanpa tanpa nggak usah ngafalin rumus kan. Kita misalkan gitu ya, kita misalkan dulu aja. Misalkan apa? Misalkan Ft yang kita punya apa Fx, jangan Fx dong, beda lagi. Gx ya. Gx-nya itu adalah A0/2 ditambah sigma N1 hingga An cos Npx/L ditambah Dn sin Npx/L. Oke, gitu ya. Jadi Gx-nya itu, kalian tulis aja dulu definisi Gx-nya biar kalian nggak bingung juga. Nanti kan tinggal kalian masukin doang. Berarti nggak ada hubungannya ya Kak dari fx ke Gx-nya. Itu dua soal yang berbeda. Itu dua soal yang berbeda harusnya. Jadi yang fx tuh kayaknya satu ini deh. Ya nggak sih? Harusnya atau sama? Nggak tahu. Ya intinya mungkin fx sama Gx-nya beda gitu ya. Mungkin beda soal kali ya. Ya kan beda soal kan. Tapi jangan 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 ini jangan overthinking gitu ya. Kayak udah kalau misalkan ada Gx ya nggak usah dibikin pusing gitu ya. Nah, itu N-nya bakal tetap satu terus. Iya, kalau misalkan dari itu biasanya emang N-nya tuh berasal dari satu dulu biasanya. Toh kalau misalkan N-nya 0, kalian bakal dapat apa coba? Kalau N-nya 0, kalian bakal dapat apa? Ya ini kan AN, ya nggak? Kalau N-nya 0, misalkan dari Fourier ini N-nya 0, kan di sini bakal ada sin 0 kan? Sin 0 kan 0. Cos 0 apa? 1. Dapat AN ditambah A0/2. Ya konstanta-konstanta juga lah gitu. Ya kan? Jadi kalau misalkan mau dari N-nya 0 juga nggak masalah lah, terserah. Tapi ya yang biasanya dari N sama 1 gitu ya. Oke, udah dapat ini, tinggal pakai rumus yang tadi kan. Kalian tahu kalau misalkan eh, hasil kali dalamnya bisa digunakan untuk mencari koordinatnya, koefisien-koefisiennya. Maka koefisiennya bakal kayak gini. Harus ngitung ya. Agak malas juga. Tapi ini kayaknya konstan. Oh, berarti ya yang kosinusnya kalian hitung sendiri deh. A0-nya itu apa tadi? 1/L, ya kan? Integral dari min L sampai L dari F, atau ini G ya, Gx dx. L-nya itu apa? L-nya itu setengah periode kan? Karena kalian mau mengintegralkan dari min 2 sampai 2 kan? Jadi dia bakal 1/2 integral dari min 2 sampai 2 Gx dx. Loh Kak, Gx-nya piecewise function, ya pisah gitu ya. Ini mah TPB ya, setengah integral dari mana? Min 2 sampai ke 0 gitu ya. Gx dx ditambah integral dari 0 sampai 1 Gx dx ditambah integral dari 1 sampai 2 yang nggak cukup. Ya gitu deh pokoknya. Oke, ini setengah, sisanya 0, yang tersisa cuma 0 sampai 1 Gx dx. Benar nggak? Iya dong. Sedangkan Gx-nya itu adalah 1 min X ya, teman-teman. Sangat mudah, bukan? Integral dari 1 min X dx. Oke, setengah. X min setengah X kuadrat dari 1 sampai 0. Kalau dia masukin 1, 1 min setengah, setengah, setengah. Setengah kali setengah, seperempat ya. Oke, seperempat. Dan begitu pun untuk AN dan BN. Kalau AN sama BN kan memang harus ada kosinus sama sinusnya ya. Males sih, gue kayak ngeintegralinya. Tapi intinya mah tinggal ya nanti aja di ujian ya guys. Kalau misalkan di sini mah ya udahlah yang penting tahu rumusnya kan. Gx cos Npx per R. Ya lebih ke nguli aja sih ujian yang sekarang ini, kayak ya udah rumusnya emang udah ini gitu. Terus kayak mau gimana lagi kalau emang nggak tahu rumusnya ya udah wassalam gitu loh maksudnya. Jadi ya apa-apa deh. Loh Kak, kalau misalkan mau apa? Mau ngitungnya tuh nggak dari min 2 sampai min nggak dari min 2 sampai 2,
mau dari 0 sampai 4 boleh nggak? Boleh, ya nggak masalah gitu, karena sama aja dia bakal periodik, hasil integralnya juga bakal sama, dari 0 sampai 4 gitu. Mau dari setengah sampai berapa setengah tahun? 9/2 misalnya, ya nggak apa-apa, terserah gitu. Nanti hasil hasil integralnya bakal sama, fungsinya juga bakal ngikutin kan, fungsi yang kalian integral ini bakal ngikutin juga. Tapi ya agar mempermudah, ya udah dari dulu sih. Gitu. Ya gampang lah ya, ini mah bisa, oke. Nanti kalau misalnya perluasannya ganjil gimana Kak, genap gimana, ya integralnya tetap ini gitu, tapi karena kalian, ingin mempermudah biar lebih cepat di ujian nanti, ya kalau misalnya genap pasti kalian cuma ngitung A0, AN gitu kan, kalau ganjil cuma ngitung BN doang, udah. Mau pakai 2/L atau dari apapun segala macam, serah gitu ya. Tapi maksudnya, ya bakal sama aja gitu. Kalau dia 2/L berarti kan dia integral dari 0 sampai L gitu kan. Sama aja dong, nggak masalah. Yang susah itu ngeintegralinnya kan, bukan masukin batasnya, ya kan. Yang susah tuh ngeintegralin si fungsi Gx cos ini nih, Gx cos, Gx itu yang susah. Batasnya mah ya udah sama aja, sama. Oke, jadi rumusnya jangan kalian, beda-bedain, udah langsung pakai min L sampai L aja, biar nggak kebanyakan. Oke, tadi ada direct message tapi kok hilang ya? Oke. Oh ada deh, nih Alvin, Devlin. Ini juga sama, sama, Oke kita per Fourier dulu ya, tapi aku nggak akan ngitung integralnya, of course. Kalian aja nanti di ujian yang ngitung ya. Fx-nya adalah A sama dengan genap, B sama dengan ganjil. Iya, betul. Iya Kak, betul. Jadi kalau misalkan A itu pasti genap. Ya kenapa kalau misalkan kalian mau, tracing lagi, apa namanya, kenapa Kak bisa dari 0 sampai L, 2/L gitu. Ya terima aja sekarang kalau mau besok mau ujian, terima aja karena ini bukan kelasnya Pak Agus atau Pak Apri. Kalau ini kelas mah aku bakal jelasin juga kenapa dia bisa kayak gitu, tapi sayangnya ini cuma tutor doang ya. Oke, ini FX ya, dia FX, ini yang Deplin tanyain. Kalau misalkan ada soal-soal kirimnya ke everyone ya, biar pada bisa lihat nih. 1, 0, lagian kok pada malu-malu banget nanyanya everyone aja, kayak nggak apa-apa, kayak min L sampai 0, oke, sama 0 XL. Dengan Fx plus 2L sama dengan Fx. Nggak sama kan? Tapi mungkin karena L-nya kita nggak tahu gitu ya, jadi ya mau nggak mau pasti hasilnya dalam L juga gitu. Ya kan? Berarti nanti bakal sama aja. Pertama A0-nya, ya misalkan lagi deh, boleh. Ini wajib sih kayaknya kalau di ujian. Misalkan biar biar nggak bingung aja gitu. Fx sama dengan A0/2 tambah sigma, ini biar kalian ingat ya, AN cos gitu ya, tambah BN sin. Oke, gitu-gitulah ya. Mungkin nggak akan dalam L ya, karena dia nanti kan L-nya dimasukin ke X kan. Ya mungkin nggak dalam L ya. Tapi harus dihitung integralnya langsung. Coba A0 dulu aja ya. A0. Maka A0-nya sama dengan 1/L hasil kali dalam dari apa? Fx dan 1, gitu ya. 1/L integral. Ini dari min L sampai L ya tetap. Berarti min L sampai L, Fx dx. Terus dia 1/L, integralnya pecah lagi dari min L. Sorry, tukar ya. Min L sampai 0. Min L sampai 0. Ini yang gini-gini tuh boleh ya kalian tulis biar nggak langsung jebret gitu. Kalian biar nggak bingung, jadi nggak terpecah. Kayak ini integralnya dari mana sampai mana gitu ya. Biar nggak pusing. Yang ini yang tersisa hanya yang dari min L sampai 0. Ya kan? Kok jadi integral lipat? KPB dong. Oke, ini min L, ini 0. Ini fx-nya itu 1 ya. 1 dx. 1/L, x.
Masukin X-nya 0, masukin X-nya min L. Oh, enggak ya, enggak ada 0 L. 0 dikurangi min L gitu ya. Jadi hati-hati L jadi 1. Ya nggak sih? Kalau aku ada salah kalian bilang ya, biar nggak sesat. Kayak A0-nya 1, berarti tadi A0/2 gitu kan. Ya udah nanti kalian AN sama BN-nya ya gitu sendiri lah ya. Tapi harusnya nggak susah ya. Ah, males lah. Pokoknya kan integralnya bisa kan? Ya, bukannya males itu. Nanti dibilangin tuh Bang Dori gaji buta gitu. Enggak ya. Ini mah biar mempercepat waktu, menghemat waktu. Nanti kebahasnya dikit kalau integralan doang mah. In LL, ini FX cos gitu ya. Gampang ya, ini mah cuman ya integral cos doang, berarti kan FX-nya 1 kan. Ya, nanti kalian tinggal masukin, ya gampang lah. Bisa lah ini mah TPB tuh. Heeh. Kalau nggak bisa nanti TPB-nya dipertanyakan. Ya, oke, ini mah urusan hitung integral mah kalian aja lah udah jago. Oke, oke. Nah, nanti aku kasih juga lah beberapa apa soal yang udah aku kerjain, kita tahu berguna. Ya kalau buat ini mah, buat ngejelasin doang mah, ya paling A0 doang yang disimulasi gitu. ANBN-nya nggak usah lah ya. Nanti kalian hitung integralnya sendiri. Oke, ini tentang Dead Fourier. Ada lagi yang mau ditanya nggak tentang Dead Fourier? Kalau nggak kita akan menuju Sturm-Liouville. Ada yang aneh-aneh nggak ya dari Dead Fourier? Kayaknya dari kemarin juga soal-soalnya gitu-gitu aja kok kalau Dead Fourier. Yang soal zamanku juga nggak ada ya kan. Perluasan ganjil, perluasan genap, udah biasa lah ya. Caranya kalian kalau mau gampang, gambar aja fungsinya gitu ya, biar kalian kebayang, perluasannya kayak gimana sih gitu ya, gambar aja. Ingat misalnya dikasih tahu nih fx-nya itu, nah aku nggak mau menggampang kayak, takut 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 dihujat nanti kayak, "Aduh nih Dori gampang banget," gitu ya. Tapi ya misalkan dah ini, misalnya 2x dari 0 sampai 2 misalkan gitu ya. Terus nanti dilanjut sama 4 untuk 2 sampai 3 gitu misal, dan nanti dia udah, misalnya fx-nya cuma ini, dia nggak dikasih tahu dia periodik atau enggak, intinya fx-nya itu. Sekarang kalau misalkan dia nggak periodik, dia nggak bisa jadi Fourier, betul? Makanya akan ada perluasan kalau nggak ganjil ya genap, gitu kan. Nah caranya, kalau mau perluasan ganjil atau genap, mending gambar daripada aljabar, min X, itu susah, ribet. Jadi mending kita gambar aja. Nih, biar lebih kelihatan ya. Oke. Pertama, ini kalian harus seneng gambar ya. Anak matematika, aktuaria harus seneng gambar. Ya, walaupun gambar nggak bisa membuktikan, tapi harus seneng gambar. Gitu ya. Ini satu. Kalau perlu bawa penggaris deh besok. Buat gambar semua, ya. Oke, yang pertama dari 0 sampai 2, dia bakal 2x. Gampang ya, kalau x-nya 1, oh salah. Kalau x-nya 1, dia y-nya 2, f-nya 2 kan. Ini dong. Nah, kalau dari 2 sampai 3, salah ya, 4-nya nggak ada. Mana sih? 3, 4. Nah, kurang. Sorry teman-teman. Nah, ini gini ya. Gini ya. Nah, baru 4 dari 2 sampai 3. Nah, gini kan? Lebih mudah kan melihatnya? Dan lebih mudah lagi kalau melihatnya dari range 0 sampai sekian gitu ya. Kalau dari minus sampai ini tuh kayaknya udah perluasan gitu. Jadi pasti nanti soalnya tuh bakal dari 0 sampai sekian gitu. Kalaupun nggak dari 0 ya apa-apa. Nggak apa-apa, emang kenapa gitu. Tentuin fungsinya itu udah periode atau belum. Nah, kalau diisolasi sama diisolasi itu, iya, telat ya kamu ya. Tadi ini ya udah ya, nanti ini dulu selesaiin dulu ah. Pusing. Nanti aku baca komen ya. Sorry. Nah, yang pertama misalkan kita pengen meluaskan secara genap. Kalau genap tinggal mirror terhadap apa? Terhadap ini doang kan? Ih, gampang banget gitu ya. Anak SD juga bisa pencerminan mah. Gitu kan. Tuh.
Langsung kelihatan kan? Langsung kelihatan fungsinya gitu. Yang di kiri itu pasti kan kalau F even, pindah tuh apa? Even ya? Even, jadi lupa. Nah, kalau mau lihat gambar kan jadi gampang, ya nggak? Misalnya kita dari sini nih, dari min 3 sampai ke min 2 tuh dapat 4, gitu kan. Berarti dari min 3 sampai gini ya. Terus nanti bakal dilanjut sama apa nih? Min 2x kan? Ya nggak? Ya kalian ngerti lah ya cara cari persamaan garis. Min 2x dari min 2 sampai 0. Benar kan min 2x? Itu aku 2 salah lagi. 2. Benar, benar. Harusnya benar. Nah, terus habis itu langsung dilanjut sama 2x gitu ya, untuk 0 sampai x sampai ke 2. Kok jadi gini ya? Ini harusnya gini, ini harusnya se gitu ya. Ya, atur-atur dah, udah gede. Ini gitu. Oke. Nah, ini 4, ini 2x3. Nah, udah dapet kan? FE-nya ini untuk even. Kan daripada pakai aljabar gitu pusing. Kayak kalian ngapain rumus lagi F min X sama dengan segala macamnya, kan ngapain rumus lagi ya, capek. Jadi mending kita gambar aja bud gitu ya, biar lebih mudah. Oke. Perluasan ganjil juga sama. Kalau ganjil lebih kelihatan lagi juga karena kan dia gini ya, tuh diteruskan nih. Set, ini min ini harusnya min 4 ya. Kurang panjang. Min 3 ini min 4 gitu ya. Kita udah 1 jam. Kan belum mendapatkan apa-apa kan dari ini. Maaf ya kalau nggak mendapatkan apa-apa. Nah, ini mah udah kalian tahu semua ya sebenarnya. Kayak gitu ya. Jadi perluasan ganjil, perluasan genap kayak gitu. Nah, oke. Udah ya. Baru ini, Kak kalau diisolasi sama diinsulasi beda. Kayaknya beda. Nggak tahu. Aku isolasi nggak tahu jujur. Yang pasti isolasi tahu beda. Oke. Terus kan nentuin fungsinya itu udah periode atau belum gimana? Pasti dikasih tahu di soal. Terus efek 5 min X. Tapi soalnya kayak gitu. Ditanya F6 sama. Oh iya, itu karena dia periodik kan. Cucian aku belum kering. Kenapa dengan cucian? Oke, udah ya. Kita oke, apalagi. 0 sampai 4. Oke, tadi misalnya ya, tadi apa sih dia? Fx. Oke, misalnya tadi ada gini nih. Sebenarnya ada pakai mod-mod gitu ya, aku juga tapi lupa ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak tahu, paling gini aja. Misalnya fx plus 5 sama dengan fx gitu ya. Terus ditanyakan, ini jujur aku juga waktu pas ngejawab ini salah loh pas kuis. Karena terlalu buru-buru. F36 berapa? F36 berapa? F36 kalau mau ini sih sebenarnya gini. F36 itu bakal sama dengan F31 tambah 5. Ini awalnya ya, awalnya. Coba aku juga pengen cari tahu asal-usulnya dari mana. F31 tambah 5 ini bakal sama dengan F31. F31 tambah 5 ini F31 kan. F31 ini adalah F terus aja gitu ya. Kurangi 5 terus, kurangi 5 terus, kurangi 5 terus. Ya kan? Berarti kayak nyari berapa kali berapa yang hasilnya 36 yang terdekat. Berarti kayak 5 kali berapa sih? 7 ya? Nah, gini gitu ya. Gini. Gini nggak, Cek? Lu dengerin gue nggak, Cek? Iya, benar-benar. Oke, ya gitu. Itu guys caranya. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi kayak ya kan bakal sama terus kan periodik nanti bakal ya coba aja deh di tracing kalau misalkan mau. Jadi cari kelipatan mana yang terdekat dengan 36
gitu ya, berarti kan 5 kali 7, sisanya itulah yang merupakan F yang mau kita cari. Nah, ini sama dengan titik-titik gitu ya, biar nggak rancu. Ya, sama dengan titik-titik gitu. Oke, udah ya. Perfoyean ini apakah sudah selesai? Intinya itu ya. Oke. Oke, oke, udah kita udah setengah jam bahas proyek ya. Saya yang lain nggak kebagian. Strum Liouville ada yang bertanya nggak? Kayaknya itu aja. Seingat aku ya. Intinya kalian cari aja yang dia agar tidak trivial aja. Oke, cari yang tidak trivial. Kayaknya lebih seru kalau kita bahas PDP sebenarnya. Karena PDP pun mau nggak mau kalian harus tahu apa Strum Liouville segala macam ya. Kita bahas PDP dulu sedikit ya biar kita agak seneng, happy dikit. Aku lihat dulu soalnya, aku lupa. Mana sih? Tadi teh ya. Aku suka nge-lag, ngeliat ini. Berarti tadi cari kelipatan. Cari kelipatan berkeliling. Duh, aku nyari. Ntar ya. Apa ya? Aku buka. Nanti deh. Ntar. Hmm, suka nge-lag, kalau buka soal apa ini? Laptopnya meledak kuat. Tadi tuh ada tuh yang apa pokoknya yang pakai VX tambah ini apa VX tambah WX. Sabar ya, sabar, tenang, 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 all tenang, sabar, sabar. Bismillah dijawab Irfan dan Emil. Kenapa Irfan dan Emil? 30 tambah 30 pos. Oh, oke. Sip. Kirimnya kemana ya biar enak ya? Gue tuh agak ngawang. Pada. Ini mau yang sederhana dulu nih biar nggak bisa. Sabar, sabar ya. Nanti gue jawab. Oh, ini dulu. Nih ya, nih ya. Bukan asalnya 15. Solusi equilibrium. Oke, tentukan suhu equilibrium dari batang pengantar. Bentar ya. Solusi equilibrium. Ini dari soal kalian ya. Equilibrium dari batang pengantar kapanya 1, L-nya 10, terus apa lagi? Ujung kirinya dipertahankan pada suhu 100 nih ya. Ujung kirinya dipertahankan pada suhu 100 itu maksudnya U 0 ujung kiri. Ujung kirinya dipertahankan U 0 T sama dengan 100 dan ujung kanannya terisolasi gitu ya. U kanan tuh berarti UX pi T-nya 0. Kok pi jual 10 maksud gue. UX 10 T-nya 0. Ini persamaan panas ya. Jadi gini, ada persamaan panas, tentukan solusi equilibrium ketika K-nya 1, L-nya 10, U0-nya ada 100, dan UX dari 10 T-nya itu adalah 0. Nah, cara jawabnya, gitu ya, cara jawabnya. Kalau kalian nanya, kok kenapa nggak ada syarat awalnya, Kak? Ya karena nggak butuh. Setiap steady state atau solusi equilibrium itu, kayak soal yang tahun kemarin itu kan ada ditanyain solusi steady state, tapi syarat awalnya itu berupa fungsi ft gitu. Kenapa dia nggak dikasih tahu ft-nya? Ya karena nggak penting. Fx maksudnya. Syarat awal kan. Syarat awal tuh fx berarti ya. Syarat awalnya itu cuma fx doang. Kenapa nggak dikasih tahu ya? Karena nggak penting. Ini juga sama. Kita cuma tahu syarat batasnya doang. Kenapa ya? Karena nggak penting syarat awalnya.
Karena kita pengen dia cari solusi equilibrium, haruslah UXT-nya itu Vx ditambah Wxt, gitu ya. Nah, jadi mau nggak mau, karena ketika nanti T-nya menuju tahingga, T menuju tahingga, UXT ini akan sama dengan Vx, ya kan? Karena dia solusi equilibrium, maka kalau T-nya menuju tahingga, UXT ini bakal jadi Vx doang. Tapi yang bagusnya adalah si Vx ini tetap memenuhi persamaan panas. UT sama dengan KUXX. Tetap memenuhi ini, tapi dia di ketahinggaan. Gitu. Jadi nggak masalah kalau misalnya kalian nggak tahu Vx-nya apa, tapi kalian mau coba masukin atau substitusiin ke persamaannya juga. Oke? Nah, jadi kalau kayak gitu, UT sama dengan apa? V sama dengan 0. Di tahingga ya. Di waktu menuju tahingga, UXT itu sama dengan Vx, sehingga nggak ada fungsi terhadap T-nya. Jadi turunan terhadap T-nya adalah 0, dan dia akan sama dengan kappa UXX, V aksen aksen X. Gitu ya. Dan ini sama dengan UXX. Sehingga apa? Persamaan yang kalian dapatkan? V aksen aksen X-nya sama dengan 0. Gitu ya. Kalau ini mah gampang lah. Berarti Vx-nya itu apa? AX plus B. Ya kan? Oke? Nah, terus udah gitu kita punya syarat batas kan? Syarat batas-batas ini penting. Kenapa? Karena ini. Kalau misalkan U0T sama dengan 100, padahal artinya ketika ditahingga, dia itu udah nggak bergantung lagi pada waktu kan. Makanya cuma ada Vx doang. Jadi U0T itu bakal sama dengan V0. V0 itu adalah 100. Gitu ya. Dan apa? Dan UX 10T itu ya sama dengan V aksen X. V aksen di 10 gitu ya. Dan ini sama dengan 0 gitu. Oke, tinggal substitusi aja, gampang dong. V0 sama dengan apa? B. B ya, sama dengan 100. Udah dapat V0, udah dapat B-nya, berarti kan Vx-nya tuh sama dengan AX ya. Berarti V aksen X itu sama dengan A, gitu ya. Dan V aksen di 10 sama dengan 0, sama dengan A. Artinya apa? Artinya Vx-nya itu adalah apa? Vx-nya itu sama dengan B aja. Dengan B-nya sama dengan 100. Dan ini adalah steady state yang kita inginkan. Gitu. Nah, kelihatan kan bahwa, oke, ini masih kelihatan lah. Kalau misalkan ini U0T-nya 100, UX dari 10T-nya itu adalah 0. Ya kelihatan bahwa dia emang nggak homogen gitu ya, maksudnya nggak yang benar-benar 0 dua-duanya. Tapi kalau di soal yang tahun kemarin, itu betul-betul di batas itu 0 dua-duanya. Tapi dia tetap butuh Vx tambah Wxt. Ya. Nah, makanya, jadi kenapa untuk persamaan difusi itu wajib harus cek Vx tambah Wxt-nya itu harus ada. Jadi jangan cuma Uxt sama dengan aja gitu ya. Jangan Uxt doang. Gitu. Harus ada Vx-nya, karena kalian mau ngecek siapa tahu dia punya solusi equilibrium. Gitu. Oke, yang ini aman lah ya. Oke. Apa ada yang mau nanya boleh. Nah, terus ini kita coba yang si MR dulu ya. Buka dulu deh soalnya, karena lama juga soalnya. Sebuah batang panada kontekstualnya 1, panjangnya L, misalkan UXT-nya menyatakan temperatur dalam derajat Celcius pada posisi X dan T, T oke. Berarti ini masih biasa ya persamaannya kan? Bentar. Kita buka dulu soalnya. Bukan nge-like kan? Memang beda. Kador mau nanya, bedanya masalah nilai eigen sama persamaan diferensial biasa itu kalau di soal apa? Maksudnya, masalah nilai eigen itu kan, bentar ya sebelum ke soal itu ya. Masalah nilai eigen itu, kita justru mau cari si lambdanya berapa, gitu ya. Itu kalau masalah nilai eigen dengan semua syarat batas yang diperlukan. Jadi dari syarat batas itu kita betul-betul udah langsung tahu si apanya, si nilai eigennya.
tanpa tahu koefisiennya berapa. Kayak C1 dan C2 ini tuh bisa jadi C1 dan C2-nya tuh kita nggak tahu. Tapi ya udah tulis aja C1 dan C2, nggak masalah kalau di masalah nilai eigen. Tapi kalau di persamaan diferensial biasa, justru kalian mencari persamaan benernya gitu ya. Jadi koefisiennya kalian harus tahu nih, C1 dan C2-nya itu berapa. Itu kalau di PDB. Justru kalau di masalah nilai eigen, kalian dapat lambdanya aja pun udah alhamdulillah. Maksudnya gitu loh. Jadi kayak kalian dapat lambdanya justru. Pengen dapat lambda. Lambdanya berapa, dan solusinya itu pasti ada C1 dan C2-nya. Mungkin adalah beberapa yang bisa dapetin C1 dan C2-nya, tapi jarang juga. Biasanya pasti masih menyisakan konstantanya yang belum dikasih tahu. Gitu. Itu buat masalah Sturm-Liouville. Makanya konstantanya itu bakal kalau di persamaan diferensial parsial, nanti kalian punya dua persamaan masalah Sturm-Liouville. Nah, yang satunya itu pasti bakal dijadikan tumbal gitu ya buat cari nilai eigen. Yang satunya lagi dicari buat masalah koefisiennya. Koefisiennya bakal dapat dari masalah yang satunya lagi. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti dapat PDP, nanti kalau misalkan kalian punya syarat-syarat batas gitu ya, atau syarat awal, biasanya MSL-nya itu bakal diselesaikan duluan yang memiliki dua syarat batas ini ya. Tadi udah aku bahas ini. Jadi biasanya kalian bakal menyelesaikan persamaan yang memiliki dua syarat batas lebih dulu daripada yang nanti di bawahnya. Kalau yang di bawahnya nanti kalian justru udah punya nilai eigennya, kalian udah tinggal pakai buat cari solusi kayak biasa PDB. Ya bergantungnya biasanya di Laplace. Kalau di yang panas sama yang gelombang tuh biasanya kelihatan lah gitu, kelihatan mana yang harus diselesaikan lebih dulu. Biasanya nanti di Laplace kan UXX tambah UY gitu ya. Gitu. Berarti solusi kesetimbangan itu sama dengan steady state ya? Iya. Jadi emang betul-betul ya iya. Solusi kesetimbangan itu adalah ketika betul-betul si panasnya itu udah nggak bergantung lagi sama waktu. Kalau kalian bayangkan, misalkan nih ya, kalian punya batang pengantar, gitu ya, di kirinya itu kalian tetapkan 0, yang di kanan, misalnya membentuk suatu fungsi, gitu ya. Sehingga kalau udah menuju tahingga, pasti, pasti si batang itu bakal mengikuti yang 0 ini kan, bakal kepengaruh, gitu. Bakal kepengaruh. Sehingga apa? Sehingga semuanya bakal jadi konstan, 0 semua. Itu ketika dia punya steady state, yaitu 0 gitu ya. Ketika dia setimbang, udah nggak bergantung lagi pada waktu yang sangat lama, dia suhunya akan sama semua, 0 gitu. Ya. Atau nggak usah konstan juga nggak masalah, steady state itu bisa dalam bentuk fungsi. Misalnya steady state itu ya nggak harus konstanta kayak gini ya 100 gitu ya. Bisa jadi si steady state-nya tuh nanti di akhir misalnya ini panjang panjang batang ini Bu, di akhir itu suhunya bakal kayak gini misalnya. Bisa aja, nggak masalah. Tapi itu udah nggak bergantung pada waktu lagi. Mau waktunya berapapun, mau sampai sejuta, waktunya ditungguin juga bakal tetap seperti itu, sama gitu. Jadi dia nggak akan bergantung lagi pada waktu. Gitu. Kak, kalau fungsi nilai eigen perlu ditulis koefisiennya juga nggak? AN atau BN? Kalau misalkan dari masalah studi Liouville, biasanya nanti kan dapat, ya tulis saja N-nya gitu ya. Jadi kan bakal beda-beda tergantung ini nih, tergantung N-nya berapa. Jadi kalau buat masalah Sturm-Liouville, pasti nanti kalian bakal dapat, ya bakal dapat tergantung pada N gitu ya. Nggak apa-apa tulis saja AN, BN gitu ya. Nggak masalah. Oke. Tapi nggak usah pakai sigma, ya cuman AN aja. Oke, udah ya. Oke, itu udah. Tinggal kita coba lihat soal yang Emir ini ya. Oke. Oke, nomor 6. Nomor 6 itu kita punya kapanya 1, nggak masalah ya. UT sama dengan UXX. Langsung aja ya. Langsung aja. UT sama dengan UXX. 0 XL. Terus T-nya positif. Ini mah langsung UX. Nah,
Ini apakah aku udah pernah ngerjain? Belum deh. UX 0, T sama dengan 0. UX di L ya. Oke, LT. Nah, kalian harus lihat bahwa di sini UX0, syarat awalnya itu kayak gini dibentuknya. Ini mah langsung mempermudah banget. Kenapa? Kenapa mempermudah? Nanti kelihatan. Ya, nanti kelihatan. Karena kalian nggak usah mencari integral-integral pulang ajarnya itu, gitu ya. Jadi kalian tinggal cukup, tinggal cukup saya singkat-singkat. Tinggal cukup lihat aja dari UX0. Oke, kita dari awal ya. Kita akan mencoba menjawab dari awal. Oke, oke. Pertama, karena dia masalah difusi, harus diingat bahwa kita harus mencari dengan UXT-nya adalah VX ditambah WXT. Wajib. Wajib, oke? Terus, ada lagi, untuk T menuju tak hingga, UXT-nya adalah VX. Nah, ini juga berguna buat nanti mencari persamaan diferensial buat si W-nya. Oke? Harus dua-duanya dimasukin. Yang pertama adalah yang di sini dulu, bahwa UT sama dengan WT sama dengan V aksen-aksen X ditambah WXX. Oke? Sampai sini nggak ada yang bingung kan? Nah, bisa lainnya turunan biasa kan? Tapi yang kanan juga memenuhi dong, Dor. Iya, berarti UT sama dengan 0 sama dengan V aksen-aksen X sama iya benar, sama dengan UXX. Gitu. Sama lagi dong, berarti Vx-nya ya AX tambah B. Nah, untuk menyelesaikan ini, Vx-nya duluan yang kita cari. Steady state-nya lebih dulu, lebih gampang. Makanya tadi soal yang atas ini, di soal ini, yang ditanya itu cuma solusi equilibrium. Kenapa? Karena lebih mudah untuk mencarinya dari syarat batas yang ada. Pertama, kita lihat lagi bahwa UX 0T, berarti kan UX 0T sama dengan apa sih? V aksen di 0. Ini 0. Lalu UX di LT sama dengan V aksen di L, ini 0 juga. Berarti ini adalah V aksen X-nya sama dengan A. Dan ini mau di 0, mau di L, mau di setengah L, sepertiga L, semuanya pasti bakal 0. Karena ini kan bakal A nilainya. Tapi katanya A-nya 0. Di 0 dan di L. Jadi intinya adalah ini kan ya oke lah biar nggak bingung. V aksen X, V aksen 0 gitu ya. Sama dengan A dan ini nilainya 0. Terus B-nya gimana? Ya nggak ada. Jadi B-nya itu betul-betul kita belum tahu. Tapi kita tahu bahwa Vx itu adalah B. Gitu. B-nya berapa kita belum tahu, tapi dugaan kita pasti B-nya 30. Nanti kita bakal cek di akhir. Oke? Kak, kalau pakai cara biasa nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena apa? Karena dia punya steady state akhirnya. Makanya di sini, kalau kalian lihat, di sini itu adalah 30 tambah 30 cos 2px per L. Nah, eh, ini sebenarnya udah, kalau misalnya udah hatam gitu ya, biasanya tuh kalian harus tahu, B-nya tuh pasti 30. Dan ini menjadi koefisien, ini nih si 30 yang ini, menjadi koefisien untuk ketika N-nya sama dengan 2. Jadi ketika N-nya sama dengan 1 dan yang lainnya, itu udah nggak ada. 0. Nanti kita bakal lihat. Nah ini kayaknya bahas satu soal ini juga udah langsung, semua soal bisa dikerjain deh harusnya. Ya. Semua soal kalau kalian ngerti yang ini, ya sisanya ya udahlah tinggal ngikutin gitu ya. Oke, Vx sama dengan B. Oke, tadi kita sampai situ. Vx-nya sama dengan B, dan kita punya V aksen-aksen X sama dengan 0. Ya kan? Maka yang ini berpengaruh nih. Awalnya kita punya WT sama dengan V aksen-aksen X ditambah WXX. Tapi ternyata V aksen-aksen X itu 0. Sehingga apa? WT sama dengan apa? WXX. Gitu. Ya, bagus kan? Jadi,
kelihatan gitu ya, bahwa WT sama dengan WXX yang jadi masalah, syarat ininya apa gitu ya, syarat, PD PDP-nya apa gitu kan. Berarti yang pertama, kita harus cari juga tetap si UX ini nih, UX yang itu tetap harus dicari juga. Berarti UX, kan ada UX 0T ya, UX 0 itu UX 0T itu sama dengan apa? V aksen di 0 ditambah WX, gitu. Ya kan? Berarti WX 0T. Nah, katanya ini sama dengan 0, tapi hati-hati, WX 0T-nya belum tentu 0, gitu ya. Karena WX 0T-nya itu adalah minus dari V aksen 0, sedangkan V aksen 0-nya itu adalah 0, ya kan? Kita tulis ulang lagi, WX 0T-nya itu adalah minus dari V aksen 0. Loh ya, V aksen 0 kan 0 dari sini ya. Jadi ya udah, berarti WX 0T-nya 0. Gitu. Ih, cantik banget ya. Iya, cantik sekali kalau kata Pak Erik mah ya. Nah, berarti UX Pite terakhir apa UX apa satu lagi LT ya. LT itu sama dengan V aksen L ditambah WX 0 0 lagi L. Ih, gila bahas satu soal aja udah berapa menit. Emang agak ngulik tapi ya iya. Kalau kalian udah ngerti ini mah udahlah besok juga bisa. Nah, makanya kenapa penting V aksen L, kayak kelihatannya, oh ya udah Kak, kalau gitu tadi kita juga cuma pakai V aksen 0 doang, tapi ternyata V aksen L itu penting. Ini nih, V aksen L itu adalah 0. Jadi ya WX LT 0 juga. Nah, dapat lagi kan. Jadi sekarang yang di separasi variabel itu bukan U, tapi W. Ya kan? Awalnya kita pengen U, langsung aja UX sama X, tapi ternyata bukan. W-nya yang kayak gituin dengan syarat-syarat batas ini gitu. Jadi kita misalkan aja, misalkan sekarang W nih ya, kita beralih ke W. Oke, aduh, ya masuk ke bagian yang malesin ya sebenarnya. WT, ya katanya persamaannya WT sama dengan WXX, berarti WT sama dengan XT dot. Oke, kenapa Kak dot? Oke, biar bisa bedain mana yang diturunkan terhadap T sama mana yang diturunkan terhadap X. Kayak kalian nggak usah bingung, sebenarnya ya udah sama aja kalau mau aksen juga boleh, terserah ya. Cantik banget Kakak ya, terima kasih Amel. Nah, lalu ada WXX berarti X aksen-aksen T gitu ya, sama dengan WXX. Udah ini mah ya, udah sering banget, saya udah hatam. Berarti ini apa? T dot per T sama dengan X aksen-aksen per X min lambda, gitu kan? Berarti dapat masalah slope Liouville. Nah, gini dan ini. Nah, terus yang mana duluan dong? Berarti yang di apa namanya? Yang diselesaikan gitu ya. Ya yang pasti diselesaikan duluan adalah si yang X kan. Karena dia di sini punyanya ketika X-nya 0 dan ketika X-nya sama dengan L gitu. Jadi yang pasti bakal bentuknya kosin gitulah. Ya ini mah secara licik gitu ya. Kalau misalkan kalian yang X aksen-aksen ini mau diselesaikan dengan bagi kasus, lambda positif, lambda nol, lambda negatif ya mangga, terserah. Tapi biasanya kalau misalkan kayak gini, langsung aja lah ya. Kita pakai jebret bahwa x-nya itu adalah C1 cos, apa? Udah hafal lah ya, mx tambah C2 sin mx. Gitu. Nah, dari WX ini ya kelihatan lah ya. Kan kayak biasa, berarti WX, kok U lagi sih? Harus sama lagi ya, WX0 sama dengan V aksen. Kok V? X aksen ya. X aksen 0, T besar T sama dengan 0, sehingga X aksen 0-nya 0. Itu ya, ini udah biasa ya. WX0, WXLT sama dengan X aksen L.
TT 0, maka X aksen L-nya 0. Udah easy peasy ya, ini mah lemon squeezy. Nah, terus tinggal ini kalau misalkan X 0 sama dengan apa yang muncul? C1, 0. Kedua, kalau misalkan salah aksen. Ya, maaf ya teman-teman. Maafin aku. X aksen dulu. X aksen X sama dengan minus C1M sin MX. Ini kalau aku ada salah kata, ini ya, kasih tahu. Suka hilang kadang-kadang. Oke, yang pertama, terus X aksen di 0 itu katanya 0, yang muncul C2, kan? C2M sebenarnya yang muncul. Pertanyaannya kenapa dia harus C2-nya yang 0? Bisa aja kan ya M-nya 0. Tapi M-nya ini pengennya positif, jadi tidak berlaku kan. Tapi jadinya harusnya C2-nya yang 0. Dikorbankan. Oke. Sekarang C2-nya udah 0, tinggal X aksen di L. Nah, yang ini. Yang ini jadi min C1 M sin ML sama dengan 0. Pertama, sekarang kenapa Kak? C1-nya kan bisa 0, M-nya bisa 0, sin-nya bisa 0. Nah, sebetulnya yang M kan udah jelas nggak bisa ya. Udah di blunder parah, M nggak boleh 0. Nah, yang jadi permasalahan, kenapa harus sin-nya yang 0? Kan kalian suka lihat ya di soal-soal, kenapa harus sin-nya yang 0 sih, Kak? Karena kalau C1 sama dengan 0, boleh aja. Boleh kan? Nggak ada yang ngelarang juga. Boleh C1 0, tapi solusi yang kalian dapetin jadi solusi trivial. Dan itu yang kita nggak mau. Kita nggak akan mencari yang seperti itu, gitu kan. Jadi kita pengen solusinya yang lain. Tapi bisa kalau C1-nya 0 juga nggak masalah. Tapi solusinya ya X-nya tuh bakal 0 kan. Kalau misalkan dia C1 sama C2-nya 0, ya X-nya 0. Dan ini bakal berlaku buat di atas juga kan. Kalau misalkan X-nya 0, nah ini nih, X-nya 0, ya WXT-nya 0, gitu kan. Kalau WXT-nya 0, balik lagi ke atas, ya UXT-nya cuma VX doang. Gitu. Berlaku nggak persamaan ini? Berlaku juga. Nggak masalah kan? Nggak ada masalah. Tapi kita nggak mau seperti itu, makanya sin ML-nya yang harus 0. Gitu. Sebenarnya eh, ya kayak gitu-gitu harus tahu juga gitu ya. Kalau nggak nanti bingung gitu kayak, Kak ini C1-nya atau SIM-nya yang 0 gitu ya. Asal usulnya dari sana. Ini sama dengan NP. Jadi M-nya ya, NP per L. Oke, langsung berarti XX-nya lihat tuh udah 25,6. Gila bahas satu soal ini teh. XX-nya berarti apa? C1 ya. C2-nya 0 kan? Berarti C1. C1 cos sebenarnya X ya. Enggak. XNX ya, biar kalian nggak bingung. XNX sama dengan CN. CN cos NPX per L. Nah, gitu ya. Udah kan dapat XN-nya, tinggal T-nya. Panjang sekali. Nah, T yang seperti ini udahlah dapat lah ya. Stigma udah gampang. Berarti T dot plus lambda T sama dengan 0. Ini masih kayak biasa. Berarti TNT-nya, kok gini? TNT sama dengan pangkat min lambdanya itu M kuadrat. N kuadrat P kuadrat per L kuadrat T gitu ya. Udah dapat ini, langsung masukin. Sistematis banget kan? Cantik sekali. Nah, UXT-nya tadi apa? Nah, UXT-nya tadi sama dengan 30. V-nya kan, VX-nya kok 30? VX-nya B ya. VX-nya B ditambah sigma N1 hingga dari C. Oh, ini tuh harusnya ada ini. Maafkan aku teman-teman, emang suka. Gini, N kuadrat, P kuadrat, L kuadrat, T, gitu ya. Nah, CN sama DN ini kita bisa satuin dalam satu
tujuan gitu ya. Jadi dia Cn cos npx per L dikali sama E pangkat min n kuadrat P kuadrat per L kuadrat. Dah. Apakah penderitaan kita sudah selesai? Belum. Karena kita masih punya UX0. Nah, baru kelihatan kan? Kalau misalkan kita punya UX0, nih, UX0, ini adalah B ditambah sigma, ini Cn cos npx per L. Betul? Betul. Dan ini katanya 30 tambah 30 cos 2px per L. Nih, 2. Artinya apa? Ya udah langsung sama kan? B-nya 30 gitu. Jadi kalau misalkan gitu, B-nya 30, kita punya Cn. Sisanya tinggal ini nih, Cn cos, dan di kanan juga ada cos. Kalau kita samain, yang satu ini nggak akan muncul, gitu ya. Ketika N-nya 1, dia nggak muncul. N-nya 3 nggak muncul, 4 nggak muncul, segala macam nggak muncul. Di sini cuma punya N-nya 2 doang. Sehingga Cn ini akan bernilai berapa? Nah, katanya kalau misalnya dia cos 2px per L, Cn-nya itu 30. Berarti 30 untuk N-nya 2 dan 0 untuk N lainnya. Udah aman? Belum beres juga. Belum ditulisin UXT-nya. UXT-nya apa? 30 ditambah sigma N1 sampai... Oh, udah nggak ada ya? Udah nggak ada sigma. Kenapa nggak ada sigmanya? Karena yang 1 sampai sisanya selain 2 itu 0. Jadi nggak ada CN-nya, bukan nggak ada CN, CN-nya 0 gitu ya. Karena CN-nya 0, jadi cuma tersisa yang CN-nya 2 doang. C2 itu adalah 30 cos. Langsung masukin N-nya itu 2. 2px per L, E pangkat min 4 langsung ya. P kuadrat per L kuadrat. Nah, cantik sekali ya. Jadi UXT-nya kayak gitu. Oke? Oke. Itu dia ya. Gimana agak udah jam 9 ya. Maksudnya eh gitu untuk yang persamaan panas. Gampang kan? Nah, kenapa dia nggak bisa pakai... Nah iya, kenapa nggak bisa kalau misalkan pakai XXTT? Kenapa harus kayak gitu? Karena nanti si 30 plus ininya nggak punya pasangan nih. 30 plus ininya tuh nggak ada pasangannya. Kalau misalkan kalian langsung pakai separasi variabel biasa, maka nanti kalian akan dapat, ini coretan nggak usah dilihat ya. Kalau misalnya pakai separasi variabel biasa, ini bakal jadi gini. NPX per L, dan ini akan jomblo dia 30-nya. Kemana 30-nya nggak ada? 30-nya ini apa? Nggak ada pasangannya. Makanya, sebetulnya kenapa di soal itu, kan biasanya kalau misalkan UX0 tuh ya biasa aja gitu. Kalau misalkan nggak suatu fungsi, misalkan X atau nggak 2 min X, segala macam, kenapa dia harus 30 plus cos gitu. Cosnya juga 2px per L. Ini membuat kita nggak usah menghitung integral deret Fourier-nya sebenarnya. Jadi kita bisa tinggal lihat apa polanya aja gitu. Bahwa kalau misalkan ininya 2 di sini, ya udah berarti dia bakal muncul cuma untuk n-nya sama dengan 2 doang gitu. Jadi ya nggak akan work kalau misalkan UXT-nya itu nggak dijadiin Vx ditambah UXT, karena Vx-nya itu adalah suatu steady state yang dia punya. Maksudnya steady state apa? Ada soal lanjutannya, betul? Soal lanjutannya itu gimana kalau misalkan T-nya menuju tahingga, limit biasa atau ya anak TPB juga bisa. Gimana kalau misalkan T menuju tahingga? T menuju tahingga itu limitin aja. T menuju tahingga, UXT. Ini menuju 0 dong. Berarti tinggal sisa 30. Betul? Maksudnya apa? Maksudnya ketika di T menuju tahingga, UXT-nya itu bakal menuju ke suhu yang sama. Semuanya 30. Dan ini sama dengan Vx. Kalau kalian baca lagi soalnya baik-baik, dia ini kan terisolated. Dia terisolasi. Di kiri dia terisolasi, nggak ada panas masuk. Di kanan dia terisolasi juga, nggak ada panas masuk.
ya kan? Tapi UX0 di awal gitu ya, ketika di ujung kiri itu dia bakal panas, apa suhunya itu adalah berapa? 60. Di kanan juga sama. L itu kan bakal 60. Tapi nanti di akhir si apa namanya? eh ya, si suhunya itu bakal sama semua. Jadi bakal rata. Semua itu bakal jadi 30 semua gitu. Oke. Gitu, teman-teman yang budiman. Ya, kalau lambda memenuhi, kalau lambda sama dengan 0 memenuhi, dia bakal jadi si koefisien dari deret Fourier-nya juga. Kalau syarat awalnya langsung UX0, nggak ada 30-nya. Oke, kalau misalkan syarat awalnya nggak ada 30-nya, misalnya cuman 30 cos 2px per L. Berarti bisa langsung pakai separasi variabel. Gak usah muluk-muluk, pakai aja Vx sama ininya. Ya. Jadi tetap aja biar bisa ngecek apakah dia punya steady state atau enggak. Sama kayak soal yang tahun lalu. Soal yang tahun lalu itu, ya, di sini lagi nih ya. Soal yang tahun lalu itu gini doang dia bilang. Tapi syarat batasnya, gini dong, syarat awal dong. Berarti ini fx gitu ya, nggak tahu gitu kan. Dan ini di batasnya itu 0, gini. Sama kayak soal tahun lalu. Soal tahun lalu itu, dia homogen kan? Ini batasnya homogen. Tapi kalau kalian pakai V-nya itu, dia bakal menemukan steady state, ya kan? Kan rancu. Maksudnya bahaya kalau misalkan nggak ditambahin Vx. Makanya mau nggak mau, nggak usah aneh-aneh. Pokoknya pakai aja Vx atau Vx. Gitu. Ya, gitu. Gitu, teman-teman dan Budiman. Kayak, ya harusnya sih agak aneh ya, harusnya 60 gitu ya. Oh, tapi cek dulu. B, tapi B aja sih di sini. Nggak ada B per 2. Udah ya. Seharusnya sih ya, kalau mau yang lebih logis, B ini tuh kalau menuju Tahingga, terusnya 60 sih. Harusnya 60 kalau mau logis. Kalau dia B per 2, makin kecil dong, jadi 15. Ya, nggak mungkin. Jadi kayak mungkin 30 aja. Sejauh ini yang gua tahu seperti itu. Harusnya benar. Karena kan ya tinggal nyamain aja. B-nya berarti 30 yang dapat nih. B-nya 30. Oke, gitu ya. Oke, ada lagi nggak? Bentar ya. Bentar, ini udah. Oh, Alembert ya kemarin tuh ya. Ada yang nanya Alembert. Oke. Ini dikit aja ya, karena Alembert tinggal pakai rumus, tapi kemarin itu piecewise function. Jadi gimana caranya? Oke, yang 7. Oke, gue lihat dulu soalnya. Lupa soal. Bentar. Harusnya logisnya 60 ya tadi. Nanti aku cek lagi lah perhitungannya kayak gimana. Logisnya 60. Karena di awal, di kiri sama di kanannya 60 gitu ya. Harusnya tuh dia bakal menunjukkan 60 juga semua panasnya itu. Gitu, teman-teman. Tapi ya kita lihat lagi deh nanti. Kita ke alam dulu sebentar. Ya, kayaknya nggak akan muncul lagi sih. Maksudnya kalau misalkan kalau muncul kayak masa masa kayak gini lagi sama dong. Untuk kayak tahun lalu. Kak mau nanya yang UT sama dengan UXX sama 10 tadi Vx-nya berapa? Min 5x kuadrat. Oke, ya udahlah. Sekalian aja ya bahas yang tadi Albert dulu. UTT, oke, UTT sama dengan UXX. Ini persamaan gelombang ya. 0, minta hingga sampai tahingga. Ini
Cuma berlaku kalau domain ketahinggaan ya. Formula de Alembert ini. Dilengkapi dengan syarat awal UX0-nya Vx, Cx, dan U, apa lagi? UTX0-nya 0. UTX0-nya 0. Oke. Terus Cx-nya itu adalah 2, 0. Cx-nya itu adalah 2, 0. Nah, ini kan yang kalian bingung. 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 2 sama apa? 0 untuk X lainnya. Formula de Alembert bilang apa? Kalau misalkan dia punya eh, domain ketahinggaan, kenapa dia nggak punya syarat batas ya? Karena domainnya juga tahingga gitu. Mau di mana batasnya nggak ada di tahingga gitu ya. Makanya dari rumus de Alembert solusinya itu bakal jadi UXT sama dengan apa? F. Ini F itu maksudnya C ya. Tadi ya udah ada rumusnya ya. Udah ada rumusnya. Ada rumusnya. Kita pakai C aja. X, karena betanya 0, beta tuh koefisien dari UXX gitu ya. Iya kan? Benar. Oke, jadi dia bakal jadi X min T ditambah si X plus T bagi 2, ditambah integral dari X min T, X plus T, 1/nya lupa, 1/2, sama GYDY gitu ya, GYDY. Ini kebetulan GYDY-nya 0 gitu ya, jadi gampang. Ya kalau kalian lihat dia pokoknya soal-soal di bagian A itu nggak mungkin memerlukan perhitungan yang rumit. Intinya itu, kalian pasti bakal menemukan hal yang mudah di bagian A. Di bagian B itu muli aja sih sebenarnya. Tapi maksudnya panjang perhitungannya. Jadi kalau kalian nanti nemu soal bagian A terus kayak ini gimana ya, kok susah. Percaya itu pasti gampang gitu. Maksudnya percaya itu pasti sebenarnya nggak terlalu rumit gitu sih jawabannya kayak gimana. Oke, ini kan bagian A ya. Jadi nggak mungkin kalian disuruh nurunin formula de Albertnya juga. Nah, masalahnya di sini kan si X min T. Dan ini si X plus T kan. Ini GYD-nya 0. Berarti tinggal sisanya cuman si X min T doang, ditambah si X plus T per 2. Terus sorry ya KC ya, agak late. Nanti ya, bentar ya. Dikit lagi, dikit lagi. Sebaiknya ya tahu dulu. Oh, bagian oke. Maksudnya oh iya bagian A, bagian B berarti 2 soal gitu. Itu gimana? Kan dulu juga gitu. Bagian A-nya 3, 6 gitu, bagian B-nya 2 soal. Oke, ini UX-nya kayak gini. Terus gimana, Kak? Dia piecewise function. Ya udah, berarti tinggal substitusi aja ini mah tuh. Gitu ya. Jadi 2 ini 0 X min T gitu kan. Nah, gitu. Ini untuk X min T lainnya ya. Ingat, bukan X aja, tapi X min T lainnya. Dan ini juga sama. X plus T gitu. Ini untuk X plus T lainnya. Oke. Nah, masalahnya apa? Masalahnya, dia ini nggak akan bisa dikombin menjadi suatu fungsi UXT aja. Karena dia bakal bergantung terhadap waktunya berapa. Makanya di soal itu kita disuruh minta untuk sketsanya itu untuk beberapa waktu tertentu aja. Nggak bisa untuk setiap waktu. Karena apa? Karena irisannya itu bakal beda-beda. Kalau T-nya 0, irisannya di mana, di antara dua itu gitu ya. Kalau misalkan T-nya 2, berapa, di mana, itu bakal beda-beda lah irisannya pokoknya. Jadi bergantung pada T-nya berapa. Makanya kalau misalkan jawabnya kayak gini juga udah kayak, udah aman gitu. Bilang aja UXT-nya itu adalah si X T tambah si X plus T dengan si X min T-nya itu ini dan si X plus T-nya itu ini. Jadi nggak masalah harusnya. Paling di B, kalau yang di B mah butuh apa sih UXT yang fixnya gitu. Nah, gimana cara nyarinya? Ini di UX setengah. Misalnya yang UX setengah ya, yang UX 3/2-nya kalian latihan sendiri aja.
Tapi curiganya nggak akan muncul juga sih ya. Ya udahlah, nggak apa-apa buat pengayaan lah. Pengayaan banget sih, paling pengayaan. Nah, terus di sini si X min setengah, gitu ya. Dia bakal 2 kalau X-nya itu di antara berapa? Kan T-nya tadi setengah ya, berarti dia setengah, lebih kecil sama dengan X, lebih kecil, setengah tambah 2 itu berapa? 5/2, betul? Betul. Berarti ini untuk 0, untuk X lainnya. Kan? Nah, berarti si X plus setengah itu sama dengan apa? Sama dengan 2 untuk min setengah ya. Min setengah X sampai berapa? 2 kurang setengah. 3/2. Bagus sekali. Oke. Berarti ini 0, ini untuk X lainnya. Nah itu dia kenapa dia nggak bisa dilangsungkan secara umum gitu, karena ya dia nggak punya irisan yang tetap. Kalau di sini gitu ya, irisannya tuh nanti bakal dari min setengah sampai setengah, setengah sampai 3/2, 3/2 sampai 5/2 ya kan. Kalau yang 3/2 nanti beda lagi irisannya gitu. Jadi nggak bisa dilangsungin. Makanya kita harus ngeplottingnya tuh satu-satu. Oke, berarti langsung nih UXT. UXT ini bakal ada kebagi menjadi beberapa interval. Seenggaknya kita tahu yang pertama dari kurang dari setengah dulu. Kurang dari min setengah, sorry. Terus dari min setengah sampai ke setengah. Kok diem? Min setengah sampai ke setengah, ya kan? Baru setengah sampai 3/2. Ya nggak tahu lah sama dengannya itu ya atur-atur lah, udah gede nanti lah ya. Ini ibaratnya semuanya sama dengan dulu aja, nggak apa-apa. Ini lebih dari 5/2 gitu ya. Ya kan? Udah. Kalau X-nya kurang dari min setengah, artinya dia nggak masuk ke sini, nggak masuk ke sini juga kan? Berarti di 0. Berarti 0 untuk X kurang dari min setengah. Sekarang dari min setengah sampai setengah. Buat yang plus setengah ini, dia bakal masuknya ke daerah yang atas. Bakal 2. Kalau yang di sini, ini kurang dari. Sorry ya. Misalnya nggak masuk. Berarti 0 kan? Berarti 2 tambah 0, 2. Bagi 2, 1. Jadi 1. Dari setengah sampai 3/2. Di sini masih masuk, gitu ya. Setengahnya masuk kan. Baru di sini sampai 3/2. Salah ya? Benar-benar. Setengah sampai 3/2. Ini masih masuk kan? Setengah sampai 3/2, dia masuk sini. Jadi 2 tambah 2, 4. Bagi 2 jadi 2. Terus dari 3/2 sampai 5/2, itu yang di sini 0, ya kan? Udah lewat ini begini ya. Aduh, nggak tahu deh sama dengannya, nanti aja lah ya, pokoknya gitu. Kalau dari 3/2 sampai 5/2 itu ini 0, ini 2, jadi 2 bagi 2, 1, X aja yang mana? 0. Iya. Jadi langsung digambar, gaskeun, ini X, ini T, gitu kan. Terus tinggal bikin aja, ini setengah, ini 3/2, ini 5/2, gitu ya. Terus kalau kurang dari min setengah dia 0, kalau dari min setengah sampai setengah dia 1, sorry ya, 1, ini 2, gitu ya. Oke, ini kok T, U dong, U, X, setengah. Oke, min setengah sampai setengah dia 1, terus dari setengah sampai 3/2 dia 2, ya gini aja nih, gitu. Easy kan? Jadi sayang kalau misalkan nggak bisa, kalau misalkan dia ada gambar tuh, sayang deh, pokoknya kayak gitu-gitu doang. Udah, aman. Apalagi kalau dia nggak piecewise function, lebih mudah lagi gitu. Kalau dia piecewise function, mau nggak mau dia harus dipecah jadi beberapa bagian, karena dia kan pasti bakal beda-beda ya buat semua kondisinya. Di X berapa nanti bakal berubah gitu. Itu buat formula D'Alembert. Buat yang UX 3/2-nya kalian coba sendiri aja gitu. Oke, itu kayaknya udah bahas semua. Sturm-Liouville tuh ya udah sekaligus lah ya. Udah sekaligus di yang PDP juga, ya biasa aja lah ya, itu mah gak usah aneh-aneh.
Cumuliophil, kayaknya nggak ada yang apa lagi ya? Takut ada yang kelewat. Ada yang kelewat gak guys? Yang aku lewatkan. Kok dikit ya? Nanti bahasanya dikit ya. Maaf ya teman-teman kalau tidak kurang berguna. Tapi ya maksudnya ya udah gitu deh. Oh tadi ya yang terakhir. UT sama dengan apa? Yang yang di soal tahun kemarin tuh mana ya? Aduh lupa. Apa coba dong ada yang tahu nggak soal yang tahun kemarin yang UT sama dengan UXX ditambah 10 itu tuh apa aja syaratnya ya? Aku lupa. UT, UXX tambah 10. Wah, apa ya? Aku udah ngerjain dah, tapi ya udah gitu. Kita lihat aja ini deh. Cheat sheet ini contekan buat aku ya. Kita lihat dulu. Nge-lag. Sorry, maaf. Malu-malu. Kita lihat coba yang satunya lagi. Nge-lag. Bentar. Mana ya? Di atas gitu. UTKUX. Bukan, ini beda lagi. Di atas jauh ya. Saya. Aduh, itu sebenarnya persiapanku untuk ini ya. Biar nggak ngeblank. Aku pun latihan, guys. Aku berasa ngambil PPD lagi. Berasa gue yang ngambil PPD ya. Bentar, mana ya? Kok lupa? Kok nggak ada? Ya udahlah, nantilah. Pokoknya gitu deh. Gue lupa soalnya nggak ditulis. Ya pokoknya itu. Itu kalau nggak salah jawabannya tuh apa ya tadi sih? Aku sudah ngomong. Kalau nggak salah steady state-nya tuh min 5x kuadrat plus 5x. Kalau nggak salah ya. Ya kalau nggak salah itu deh pokoknya. Nantilah dicek lagi. Intinya sama pakai Vx juga, Vx tambah Wxt. Cara penurunan persamaan diferensialnya tadi ya, semuanya harus dicek. Mau yang dia menuju tahingga atau yang nggak menuju tahingga, dia harus dicek semua. Gitu. Ini kebetulan aja nih, kenapa V aksen nolnya itu 0 gitu kan. Kalau misalkan V aksen nolnya nggak 0, ya Wx ini juga nggak 0. Gitu ya, hati-hati ya. Gitu. Sedangkan V aksen 0 ini dapat dari ini kan, UX 0, T sama dengan 0. Gitu. Ya, gitu-gitulah. Pokoknya gitu-gitu aja deh. Aku nggak tahu mungkin ada soal yang kelewat, tapi kalau misalnya kalian mau tanya, boleh chat aja lah, nggak apa-apa. Nanti aku coba jawab, misalkan aku bisa. Kalau aku nggak bisa ya mohon maklum, karena aku juga lupa materinya kayak gimana. Oke. Paling itu sih, C. Udah lah ya. Takutnya, aduh kelamaan, kasihan sih Kak nungguin. Jadi belajar PPD lagi nggak berarti? Oh enggak apa-apa. Memang sebenarnya kan jadwal kita tuh sampai setengah 10, 2 jam kan biasa. Oh iya, 2 jam lama banget ya. Oh Cuma iya, ya emang memang bener. memang karena Tadi kita startnya jam setengah 8, ya tak pikir mungkin 1,5 jam. Ya takutnya juga kemalaman kan. iya. Tapi ya emang udah biasa nggak sih? Ya, Tapi dalam banget ini dari saya juga belajar lagi. Oh iya, dulu pernah belajar ini. iya kan? Iya itulah kayak kita Ya, emang dari oh nggak apa-apa nih Dor. Dari kawan-kawan gimana? Udah aman belum atau masih ada yang mau bertanya? Ngomong kita iya masih berkumpul di sini. kasihan. Oh iya ini nih yang dikirim sama Iko. Tuh orang-orang tuh pada ngirimnya tuh lewat ini loh, direct message tuh, C. Oh iya, nggak Jadi tuh. kayak Hmm, kemarin iya kayaknya ya kelewat ya tadi aku udah ini sih kalau mau di request kan ada di linknya kayaknya nggak keliat deh banyak chatnya rame ya soalnya harusnya chatnya ya rame kalau banget mau tutornya. iya kasihan soalnya kalian takutnya nggak kelihatan gitu yang lain kayak aku ngomong apa gitu ya. Padahal aku lagi baca ini nih komen komen mereka dari chat, cek. Terus kayak ya udahlah nggak apa-apa. Ya Ya harusnya ini ya, yang dijalankan. UT sama dengan UXX. Kalau nggak salah aku udah kerjain di sini, nanti aku bakal
aku bakal share juga lah hasil yang tadi yang ini yang aku kerjain gitu. Siapa tahu membantu. Kalau ada salah ya mohon maklum karena aku juga lupa soalnya. Oke, gitu paling gitu aja kali ya, Cek. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh kok dicek. Oh. Ya berarti yang ya buat kawan-kawan kalau ada further question bisa bertanya, udah di green light sama Mas Dorinya sendiri. Iya. Ya thank you ya Dori udah berkenan untuk bantuin kita belajar PPD malam ini. Ya, thank you juga. Ih, rame ya lumayan. Iya, kayaknya pertama kali deh. Tadi kayaknya top tuh sampai 80 deh. Iya, ya. Susah-susah banget ya PPD ya. Iya, dulu Iya, susah horor banget. banget belajar PPD. Ya, oke, berarti sampai situ. Aku juga mohon maaf bagi kawan-kawan yang mungkin banyak bertanya tadi ya, tapi agak kelewat ya, kita juga keterbatasan waktu, jadi tidak bisa terjawab semua. Juga mohon maaf dari situ. Ya mungkin buat yang sebagai apresiasi sih udah sampai sekarang menemani. Sebenarnya kayaknya di SAO juga udah diupload deh soalnya. Soalku ada sih soal tahun lalu. Oh iya. Tak kirim di grup chat, di chat lah ya, sebentar. Boleh. Siapa tahu teman-teman bagi yang masih ingin ngabis. Iya. Tahu. Besok nih jam 7 harus siap-siapnya harus lebih ini. Kalau soalnya kan biasanya kita sebelum ujian jam apa 1 jam sebelumnya tuh belajar dulu gitu ya, Cek. Kalau jam 7 kayaknya udah nggak bisa deh. Iya, jadi kepaksa kayaknya malam ini kan. Ya kepaksa malam ini. Nangis dah. Sebentar ya di SAO juga udah ada sih kayaknya, tapi Oh ada ya solusi. salah. Kalau solusi kayaknya nggak ada deh di SAO. Nggak ada yang bikin Ya, solusi kalau PPD. Iya, susah. Oke. Ya, dari kita dari akademik cuma 4 soal aja sih. Iya, nggak apa-apa. Mohon maaf. Kan yang ngerjain solusinya mereka. Nanti ditagi ya. Buset. Buat latihan. Kalau buat solusinya doang mah ngapain belajar ya? Ya, gitu lah ya. Oke, kalau begitu ya Mas Dori, nanti ini kita boleh minta nggak si tadi catatannya sama? Iya boleh banget. Nanti aku review dulu ya, siapa tahu aku suka ada blunder soalnya biasanya. Oke. Ya sekalian upload recordingnya. Ya, oke, sip. Ya nanti dikirim bareng. Oke, kasih. Oke, kalau begitu terima kasih kawan-kawan, semoga ujiannya sukses besok. Sebenarnya ya satu bisa bangun dulu sih, baru sukses. Ya bangun dulu, jangan sampai telat ya. Btw, gue besok ngawas, gak tahu siapa yang diawas tapi ya. Saya suka rese tuh kalau telat, jujur. Iya. Ya secepatnya, kalau recording juga tergantung bandwidth sih, nggak bisa janji cepat gitu upload. Rencana tuh mau ke YouTube, cuma ya agak technical difficulty tadi, jadi mohon maaf yang gini lama. Kayak bisa biasanya ke YouTube kok, Cek. Nanti Iya, bisa. Nanti aja, santai aja toh. Oke, kalau begitu. Thank you ya, Cia, udah menyediakan platformnya buat anak-anak ya. Semoga kalau dari aku sih semoga kalian sukses aja ngerjain soalnya. Ingat ya beberapa notes yang tadi aku udah bilang juga. Ya semua soal pasti bisa dikerjakan. Ya. Oke, gitu aja sih. Amin. Oke, kalau begitu berarti bisa ya. Ya. Oke, kita tadi dimulai dengan doa ya, kita tutup dengan doa. Oke, doa dulu. Boleh. Doa dimulai. Ya, berdoa bisa dilanjutkan di lain waktu. Oke, kalau begitu ya berarti sesi tutorial pengantar bersama diferensial oleh Mas Duri. Udah beres ya. Udah beres. Semangat ya teman-teman, semoga ada manfaatnya. Maaf kalau misalkan aku ada kekurangan juga. Kalau misalkan bosan sama aku, boleh request saya ke KC gitu ya, kayak posternya ini. Enak tuh tadi ini sama dengerin. Udah ketemu berapa kali nih sama mereka? Berapa kali lah, beda-beda yang muncul. Kalau misalkan kayak bosan sama aku, kayak ya udah
request aja deh siapapun gitu ya. Oke. Ya boleh Makasih kok Mas, request ya. gitu. Thank you sama-sama. Makasih juga Nor, udah mau Oke. Di end aja nyempetin boleh. waktu sama tenaga. Oke. Iya. Nggak apa-apa Oke. sih, belum mau di end sih. Oh ya. Siapa tahu masih ada yang mau Iya, siapa tahu gitu. pada mau ada. Ya, tapi udah boleh ini kok. Oke, udah balik ya. Oke, makasih Ce. Ini tutor pertama ya Ce setelah lu naik ya. Yoi. The Aduh, privilege goes to Mas iya. Dori. Pastinya Yay. buat aku ya. Aduh. Sebenarnya itu kayak proker juga belum ada loh, sumpah. Ya, Rancangan nggak itu belum. apa-apa. Tutor tetap harus ada. Tetap harus jalan. Kalau nggak ada, gue juga bakal tetap nagih kok, Ce. Kemarin tutor nggak ada. Udah. Bakal gue yang nagih. Jadi ya udah. Semangat Oh ya, Ce. iya, thank you.